artikulasi. Yang pertama, pengertian model artikulasi. Model pengertian artikulasi merupakan model yang prosesnya seperti pesan berantai. Artinya, apa yang telah diberikan guru, seorang siswa wajib meneruskan menjelaskannya pada siswa lain atau pasangan kelompoknya. Keunikan model pembelajaran ini yaitu siswa dituntut untuk bisa berperan sebagai penerima pesan sekaligus sebagai penyampaian pesan. Model pembelajaran artikulasi merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa aktif dalam pembelajaran, di mana siswa dibentuk menjadi kelompok kecil yang masing-masing siswa dalam kelompok tersebut mempunyai tugas mewawancarai teman kelompoknya tentang materi yang baru dibahas. Konsep pemahaman sangat diperlukan dalam model pembelajaran ini. Dari metode artikulasi mempunyai kelemahan dan kelebihan. Yang pertama, kelemahan metode artikulasi, yaitu pertama, untuk pembelajaran tertentu, yang kedua, waktu yang dibutuhkan banyak, yang ketiga, materi yang didapat sedikit, yang keempat, banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor, dan yang kelima, lebih sedikit ide yang muncul, dan yang terakhir, jika ada perselisihan tidak ada penengah, soalnya kelompok hanya terdiri dari 2 orang. Kelebihan dari metode artikulasi yaitu yang pertama, semua siswa terlibat mendapatkan peran yaitu sebagai penerima pesan dan penyampaian pesan. Yang kedua, melatih kesiapan siswa. Yang ketiga, melatih daya serap pemahaman dari orang lain. Yang keempat, cocok untuk tugas sederhana. Yang kelima, interaksi lebih mudah. Yang keenam, lebih mudah dan cepat membentuknya. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi anak. Langkah dalam metode artikulasi yaitu yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, guru menyajikan materi sebagaimana biasanya. Yang ketiga, untuk daya serap siswa, bentuklah kelompok berpasangan yaitu 2 orang. Yang keempat, menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu menceritakan materi yang baru diterima dari guru dan pasangannya mendengar sambil membuat catatan-catatan kecil, kemudian bergantian peran. Begitu juga dengan kelompok lainnya. Yang kelima, menugaskan siswa secara bergiliran atau diacak menyampaikan hasil wawancaranya dengan teman pasangannya sampai sebagian siswa sudah menyampaikan hasil wawancaranya. Yang keenam, guru mengulangi atau menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum dipahami oleh siswa. Yang ketujuh, kesimpulan atau penutup. Kesimpulan dari metode pembelajaran artikulasi, menurut saya metode pembelajaran artikulasi ini baik diterapkan untuk siswa dan guru karena model ini lebih menekankan pada siswa untuk aktif agar terjadi komunikasi antar siswa, dan untuk guru harus lebih memahami materi agar terlihat kesiapan antara guru dan siswa jika menggunakan model artikulasi ini. Untuk sarannya, yang pertama untuk guru harus betul-betul memahami model pembelajaran artikulasi yang diterapkan, sehingga jika ada siswa yang tidak paham akan model pembelajaran tersebut, maka guru akan dapat menjelaskannya dengan baik. Untuk siswa harus mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai, karena untuk model artikulasi ini membutuhkan kesiapan yang matang agar siswa aktif dalam pembelajaran ini, dan siswa harus selalu berlatih untuk dapat berkomunikasi dengan baik, sebab keterampilan berkomunikasi merupakan bagian penting dalam model pembelajaran artikulasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dituntut aktif dalam pembelajaran metode artikulasi ini. Jadi anak-anak, karangan adalah bentuk tulisan dari ungkapan seorang pengarang untuk menuangkan sebuah perasaan atau pikiran yang dijadikan dalam satu kesatuan tema yang utuh. Karangan diartikan pula hasil pemikiran yang dituangkan secara teratur. Jadi, hasil mengarang itu bisa berupa bentuk tulisan, cerita, sebuah pena, dan gubahan. Gubahan itu adalah ada musik, lagu, nyanyian. Anak-anak, jadi karangan itu terdiri dari satu, pengertian, yang kedua, kerangka karangan, yang ketiga, macam-macam karangan, dan yang terakhir, langkah pembuatan karangan. Anak-anak, pengertian dari karangan itu adalah bentuk tulisan yang dikarang oleh pengarang yang dijadikan oleh suatu tema untuk menuangkan suatu perasaan dan pikiran. Karangan diartikan pula dengan hasil pemikiran atau ungkapan perasaan ke dalam suatu bentuk karangan yang teratur. Hasil dari mengarang itu berupa tulisan, cerita, sebuah pena, atau gubahan. Gubahan itu bisa lagu, musik, nyanyian. Adakah yang mau bertanya dari pengertian karangan? Belum, Bu. Baiklah, saya lanjutkan ke kerangka karangan. Anak-anak, manfaat dari suatu kerangka karangan adalah yang pertama, dapat memudahkan kita dalam pembuatan karangan agar karangan lebih sistematis dan teratur. Yang kedua, dapat memudahkan kita dalam penempatan antara yang penting dan tidak penting. Yang ketiga, tidak akan terjadi pengulangan kata. Yang keempat, membantu pengumpulan data dari sumber-sumber yang ditimbulkan. Bagaimana? Mbak Intan sudah jelas apa belum? Sudah. Baiklah. Anak-anak, macam-macam dari karangan yaitu karangan dapat dibedakan menjadi 7. Yang pertama, karangan deskripsi, yang kedua eksposisi, yang ketiga narasi, yang keempat persuasi, yang kelima ilmiah, yang keenam karangan ilmiah populer, dan yang terakhir karangan khas. Dari yang ketujuh itu, yang pertama karangan deskripsi. Karangan deskripsi itu menggambarkan suatu objek yang bertujuan agar si pembaca seolah-olah melihat objek tersebut. Yang kedua, karangan eksposisi. Karangan eksposisi itu karangan yang memaparkan sebuah pengetahuan yang sejelas-jelasnya agar si pembaca dapat mengetahui informasi yang jelas dan akurat yang nantinya karangan itu berisi tentang data dan fakta. Contohnya berita. Terus yang ketiga, karangan narasi. Karangan narasi itu karangan yang menceritakan suatu peristiwa dan seolah-olah pembaca itu mengalami peristiwa tersebut. Dan yang keempat adalah karangan persuasi. Karangan persuasi itu bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Contohnya iklan. Iklan itu mengiklankan suatu produk agar si pembaca tertarik dengan produk tersebut. Yang kelima adalah karangan ilmiah. Karangan ilmiah adalah karangan yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan
Yang keenam, karangan ilmiah populer. Karangan ilmiah populer adalah karangan yang membahas masalah-masalah keilmuan. Karangan ilmiah menggunakan bahasa yang dipahami masyarakat pada umumnya. Yang terakhir, karangan khas. Karangan khas adalah karangan yang menuliskan suatu pernyataan dengan lebih terperinci sehingga apa yang dilaporkan dapat tergambar dalam imajinasi pembaca. Selanjutnya, kita akan memasuki ke langkah-langkah menulis karangan. Yang pertama, jika kita akan menulis karangan, maka kita yang pertama akan menentukan tema. Tema adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita. Jadi kalian nanti mau nulis apa, harus ditentukan temanya terlebih dahulu. Misalnya tema berlibur di pantai atau tentang kesehatan. Jika sudah menemukan tema, kita akan membuat suatu kerangka agar karangan kita dapat lebih sistematis dan teratur dan tidak dapat mengulang bahasa berkali-kali. Anak-anak, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang belum jelas? Sudah, Bu. Baiklah, sekarang kita akan membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang ya. Ya. Mbak Dara sama Mbak Intan dan Mbak Rida sama Mbak Lintang. Nanti dari penjelasan Ibu tadi, contohnya Mbak Intan menjelaskan kepada Mbak Dara, mewawancarai apa yang sudah didapat penjelasan dari Ibu tadi. Sebaliknya, kalau sudah, nanti Ibu akan panggil satu kelompok untuk maju ya. Untuk penilaian bagaimana kalian sudah jelas apa belum. Tulisan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pengarang dari satu persatu tentang tema yang tentu. Karangan dilakukan surat intinya rangkaian dari pemikiran atau ungkapan. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Dari Mbak Intan dan Mbak Dara, kalian kan sudah diskusi ya tadi. Terus untuk Mbak Intan, apa macam-macam dari karangan? Dari Mbak Intan dan Mbak Dara, dari hasil wawancara tadi, diskusi tadi, macam-macam dari karangan apa ya Mbak Intan? Deskripsi, eksposisi, narasi, persuasi, ilmiah populer kan. Oh iya, bagus. Untuk Mbak Dara, dalam menulis karangan, yang pertama melakukan apa dulu? Ya, bagus. Terus untuk kelompok selanjutnya, Mbak Lintang sama Mbak Gita, dari diskusi kalian, untuk Mbak Gita pengertian karangan apa Mbak? Karangan adalah bentuk tulisan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pengarang dalam satu kalimat yang utuh. Ya, bagus. Untuk Mbak Lintang, manfaat dari kerangka karangan
ekspresi, ekspresi.